Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Ini adalah video pembelajaran yang kedua dari mata kuliah ini, di mana sebelumnya Anda sudah mempelajari video pembelajaran yang membahas bahwa konsepsi negara hukum dan negara kesejahteraan yang diimplementasikan di Indonesia itu meniscayakan negara tidak hanya berperan sebagai negara penjaga malam, melainkan negara Indonesia juga bertugas menjadi pengelola kesejahteraan warga negaranya sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di alinea keempat. Terkait hal itu, hukum administrasi negara hadir sebagai instrumen yang menjadi dasar legalitas dan acuan bagi alat-alat perlengkapan negara, serta menjadi instrumen yang mengawasi penggunaan kekuasaan oleh alat-alat perlengkapan negara tersebut. Nah, pada video pembelajaran yang kedua ini Anda akan mempelajari mengenai peristilahan hukum administrasi negara. Jadi yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa perkembangan hukum administrasi negara itu diwarnai dengan adanya perbedaan peristilahan yang digunakan, baik di negara Indonesia maupun negara-negara lain, khususnya negara Eropa. Kalau di Prancis itu dikenal dengan istilah droit administratif. Di Belanda itu ada administratif recht dan ada istilah bestuurrecht. Jadi ada dua istilah di Belanda. Administratif recht itu digunakan oleh Van Vollenhoven, Lockman, Oppenheim, Bellavante dan sebagainya. Kalau bestuurrecht itu digunakan oleh PD Han dan lain sebagainya. Lalu di Indonesia perbedaan istilah itu juga mewarnai perkembangan hukum administrasi negara di negara ini. Utrecht misalnya, dia menggunakan istilah hukum tata usaha Indonesia. Pada buku cetakan pertamanya, buku pengantar hukum administrasi, dia menggunakan istilah hukum tata usaha Indonesia. Kemudian pada cetakan kedua itu dia menggunakan hukum tata usaha negara Indonesia, dan pada buku yang cetakan ketiga dia menggunakan hukum administrasi negara Indonesia. Wiryono Projodikoro itu dia menggunakan istilah hukum tata usaha pemerintahan. Ini berbeda juga. Lalu kalau Prayudi Atmosudirjo itu dia menggunakan istilah hukum administrasi negara dan digunakan di Universitas Indonesia setelah tahun 1960. Juel Hasan Kusuma Atmaja dia menggunakan hukum tata usaha negara. Ada juga Philippus M. Hajon, dia menggunakan hukum administrasi. Jadi M. Hajon menggunakan hukum administrasi dengan alasan arti administrasi dalam hukum administrasi negara itu sudah mengandung makna pemerintahan. Oleh sebab itu bidang hukum ini tidak perlu menambah atribut kata-kata negara di situ. Jadi hukum administrasi itu administrasinya itu sudah menunjukkan atau menggambarkan atau bermakna sebagai pemerintahan. Lembaga administrasi menggunakan istilah hukum administrasi negara. Nah, pada 1973 diadakan pertemuan para pengampu mata kuliah Han, di mana pertemuan itu dilaksanakan di Cibulan pada tanggal 26 sampai 28 Maret 1973.
Nah, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa sebaiknya istilah yang digunakan itu adalah hukum administrasi negara. Tetapi dengan catatan bahwa pemilihan istilah hukum administrasi negara tidak menutup kemungkinan fakultas-fakultas yang ada di Indonesia itu menggunakan istilah lain. Jadi boleh menggunakan istilah lain, tetapi yang sebaiknya digunakan adalah hukum administrasi negara. Yang kedua, silabusnya minimal tetap menjadi pegangan bersama. Jadi meskipun berbeda-beda istilah, tetapi silabusnya paling tidak itu yang menjadi pegangan bersama dari seluruh fakultas yang ada di Indonesia, fakultas hukum tentunya. Nah, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditemukan istilah hukum tata usaha negara. Lalu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum yang berlaku secara nasional pada program sarjana hukum, itu istilah yang digunakan adalah hukum administrasi negara. Dan di Universitas Borneo Tarakan itu menggunakan istilah hukum administrasi negara. Dari survei yang pernah dilakukan juga, kebanyakan fakultas hukum di Indonesia itu menggunakan istilah hukum administrasi negara ya. Sebanyak 50% menggunakan istilah hukum administrasi negara. Yang paling sedikit itu adalah hukum tata pemerintahan ya. Hukum tata usaha negara itu sekitar 33%, sisanya adalah menggunakan istilah lain. Oke. Setelah Anda mempelajari peristilahan hukum administrasi negara, di mana di situ ada kata administrasi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Tadi kata Philippus M. Hajon, ya, saya kembali sebentar. Kata Philippus M. Hajon, dia lebih baik menggunakan hukum administrasi, istilah hukum administrasi, karena administrasi di situ sudah menggambarkan pemerintahan, menggambarkan negara. Jadi tidak perlu ada tambahan kata negara. Nah, sebetulnya di situ sudah menunjukkan atau sedikit menggambarkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan administrasi. Oke, kita akan bahas itu. Pertama, secara etimologis bahwa administrasi itu berasal dari bahasa Inggris administration dengan bentuk infinitifnya itu to administer, yang diartikan sebagai to manage atau mengelola. Dalam bahasa Belanda, administrasi itu adalah administrati yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, dan manajemen sumber daya. Dalam arti sempit, administrasi itu adalah kegiatan ketatausahaan. Dalam arti luas, diartikan sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau kata Philippus M. Hajon tadi, administrasi itu sudah sebetulnya secara tidak langsung menggambarkan pemerintahan. Jadi barangkali bisa dimaknai sebagai juga manajemen dari kegiatan organisasi, dalam hal ini adalah negara. Dan di dalam negara itu manajemen kegiatan organisasi itu berupa pemerintahan. Nah, tapi kita akan coba bahas juga definisi dari administrasi negara. Kan ada yang menggunakan istilah hukum administrasi negara. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi negara? Utrecht berpendapat bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah, melakukan sebagian tugas pemerintah yang tidak dilakukan oleh badan peradilan dan pembuat undang-undang dan badan pemerintah yang lebih rendah. Jadi administrasi negara itu adalah seluruh jabatan administrasi yang ada di lingkungan eksekutif, ya, kalau kita simpulkan. Lalu yang kedua dari Dimok dan Kunik itu
mengatakan bahwa administrasi negara adalah kegiatan daripada negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. Dalam pengertian sempit, administrasi negara didefinisikan sebagai suatu kegiatan daripada badan eksekutif dalam penyelenggara negara. Dalam penyelenggaraan negara. Jadi, administrasi negara menurut Dimok ini bahwa seluruh kegiatan daripada negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. Ini dalam arti luas. Artinya seluruh lembaga negara, ya, seluruh jabatan administrasi yang ada di seluruh lembaga negara itu termasuk dalam administrasi negara. Tapi dalam pengertian sempit, kata Dimop, administrasi negara itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan daripada badan eksekutif. Jadi hanya badan eksekutif saja. Philippus M. Hajon mengatakan bahwa administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi. Pertama, administrasi negara sebagai organisasi, ya. Bisa juga administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan. Artinya tujuan yang ditetapkan undang-undang secara dwigenrecht, ya, hukum yang memaksa. Jadi kata M. Hajon, administrasi negara itu bisa dimaknai menjadi dua. Ya, pertama adalah sebagai sebuah organisasi, ya, seluruh pemerintahan, ya, atau administrasi itu adalah administrasi yang secara khas mengejar. Jadi prosesnya, ya, proses untuk mencapai tujuan negara itu adalah administrasi negara. Bisa juga administrasi itu dilihat sebagai sebuah organisasi, ya, ada perangkat-perangkatnya, ada aparatur-aparaturnya, ada lembaganya, itulah administrasi. Lalu CST Kansil berbeda dengan Philippus M. Hajon, dia mendefinisikan administrasi itu negara itu menjadi tiga hal. Bisa sebagai aparatur negara, bisa sebagai fungsi atau kegiatan pemerintahan, bisa sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Jadi kalau sebagai aparatur negara, ya, administrasi negara dimaknai sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah atau instansi politik itu atau instansi kenegaraan itu meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, sekjen, irjen, gubernur, bupati, ya, pokoknya semua organ yang menjalankan administrasi negara, aparaturnya, organnya. Lalu yang kedua, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, ya ini dimaknai sebagai kegiatan pemerintahan, artinya kegiatan mengurus kepentingan warga negara dan kepentingan negara. Jadi administrasi negara itu bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan, ya, atau fungsi pemerintahan dalam mengurus kepentingan negara dan warga negara. Lalu yang ketiga dimaknai sebagai sebuah proses teknis penyelenggaraan undang-undang, itu meliputi tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang. Ini adalah definisi administrasi negara. Berdasarkan penjelasan tadi, sebetulnya dapat disimpulkan bahwa administrasi negara tidak hanya merujuk pada pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi saja, melainkan juga melingkupi segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan negara. Jadi bukan hanya dimaknai sebagai aparat, ya, administrasi negara itu bukan hanya sebatas aparat yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga melingkupi mekanisme, ya, cara, prosedur, prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan negara. Jadi fungsi pemerintahan di situ masuk, ya, proses teknis penyelenggaraan undang-undang, jadi meliputi tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang.
Dari penjelasan tadi juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebetulnya pengertian administrasi negara sebagai aparatur itu sama dengan pengertian pemerintah. Organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan, yang menjalankan kegiatan pemerintahan. Sedangkan administrasi negara sebagai fungsi itu merujuk pada pengertian pemerintahan, ya, di mana pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas pemerintah. Jadi pemerintah itu orangnya, pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas dari si organ tadi, aparat tadi atau pemerintah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami dengan baik. Saya akhiri. Nanti semoga kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.